ya, salah satu di Kemendikbudnya. Beliau mengingatkan bahwa dalam era pandemi COVID ini perlu kiranya ada upaya untuk melaksanakan asesmen diagnostik karena berbagai macam latar belakang. Ya. Bapak Ibu, sebelumnya mudah-mudahan kita berharap pada hari ini, saya yakin Bapak Ibu adalah para pengawas hebat yang sudah mengobrak-ngabrik dalam tanda kutip baik buku saku maupun juga permennya atau Kepmennya maksud saya, yaitu Kepmen nomor 719 ya tahun 2020. Nah, pada hari ini mudah-mudahan sekalian silaturahmi kita recharging lah, ngecas ulang ya. Kalau terlupakan dengan beberapa kegiatan, nah kalau dicas, kalau full, mudah-mudahan tenaganya bisa gereng dan jos untuk melaksanakan tugas kita, khususnya terkait dengan pembinaan, pemantauan, ya termasuk bisa jadi juga bimbingan dan pelatihan terkait dengan bagaimana implementasi asesmen diagnostik ini di sekolah binaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, nah mudah-mudahan kita bicara asesmen diagnostik ini digait dengan 7 kata tanya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik ini? Karena kita tahu bahwa 2 kata yang dahsyat dari kata asesmen dan juga kata diagnostik. Begitu banyak para ahli bicara tentang definisi dari asesmen dan juga bukan cuma ahli pendidikan tetapi ahli-ahli kesehatan bicara tentang diagnosa atau diagnosis ataupun diagnostik. Nah, jadi banyak sekali yang telah memberikan definisi terkait dengan asesmen, terkait dengan diagnostik, termasuk juga terkait dengan 2 kata digabungkan menjadi asesmen diagnostik. Mudah-mudahan kita memahami apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, mengapa perlu ada asesmen diagnostik, apalagi dikorelasikan dengan kondisi atau situasi terkini. Kemudian siapa yang terlibat? Apakah hanya guru saja? Kemudian peran pengawas di mana? Peran kepala sekolah di mana? Adakah peran orang tua dalam asesmen diagnostik ini? Dan siapa lagi yang memiliki peran untuk pelaksanaan atau implementasi asesmen diagnostik ini? Kemudian kapan dilaksanakannya? Apakah nanti pada kenaikan kelas, sekarang, setiap saat, atau kapan dilaksanakan ini? Ya, apakah insidental atau berkala? Nah, tentu ini perlu kita pahami bersama. Bagaimana memahami asesmen diagnostik. Kemudian, di mana dilaksanakannya? Apakah di sekolah atau di rumah? PJJ, BDR, atau seperti apa tempat atau lokasi dari pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Kemudian ini yang paling penting, kita memahami yang mana dari asesmen diagnostik ini yang harus kita implementasikan. KD yang mana, kompetensi yang mana yang harus kita implementasikan dalam asesmen diagnostik. Dan tentu yang paling penting bagi kita adalah bicara tentang how, tentang bagaimana kita melaksanakan asesmen diagnostik ini. Khususnya guru-guru binaan kita harusnya bagaimana? Tahapannya seperti apa? Apakah tahapannya standar seperti ketahapan umum, ada perencanaan, ada pelaksanaan, atau ada evaluasi? Atau seperti apa tahapan yang diinginkan dari asesmen diagnostik ini? Mudah-mudahan kita bisa membedah dalam kesempatan sekarang dan bahkan mendiskusikannya, bahkan yang saya harapkan, karena kesempatan sekarang saya hanya memandu untuk memancing saja tentang asesmen diagnostik ini, mudah-mudahan Ibu Bapak yang hebat ini juga memberikan kontribusi, masukan, pemikiran bersama agar pelaksanaan asesmen diagnostik di sekolah binaan kita berjalan dengan efektif. Saya kira dari 7 pertanyaan ini akan menjadi pemantik bagi kita semua. Dan sebelum saya lanjut, Ibu Nur, bisa dengar saya Bu Nur?
Iya, iya, iya. Gimana? Saya akan coba men-share juga ini apa namanya? Mudah-mudahan jalan ini ada Mentimeter ya. Mentimeter. Bapak Ibu, Silakan. Mangga. Bapak Ibu bisa membuka handphonenya. Silakan Bapak Ibu, handphonenya dibuka setelah Kemudian aplikasi Mentimeternya ada ya. mudah-mudahan sudah ada aplikasinya. Kalaupun belum, ya, kalaupun belum, langsung saja masuk ke Google, ya bisa langsung join. Ya. Silakan Ibu Bapak yang kebetulan bisa bergabung. Di sini kita akan coba melakukan diagnostik dulu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu didiagnostik oleh saya ya dengan satu kata saja. Tuliskan satu kata. Bu Nur sudah bisa kelihatan nih Mentimeternya? Belum. Ya. Belum kelihatan? Belum dapat Mentimeter. Oh iya, maaf. Coba saya stop share dulu ya. Ya, stop share dulu. Nah, hanya satu share yang bisa ditampilkan. Kita coba lagi. Pak Ridwan, tolong bantu suara bocor ya untuk di-mute. Siap, Bu Nur. Ya, makasih. Mas Adin juga. Nah, sudah muncul Pak Darwis. Sudah? Ada. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, diagnostiknya Bapak Ibu hanya satu kata saja dulu lah. Biar karena pesertanya banyak, ya. Nah, ini kodenya, tinggal masukkan kode, kemudian 6900055 ya. 6903 kali 65. Ya, Bapak Ibu silakan di HP-nya. Kode 6900055. Di atas Pak itunya. Oke, sudah ada beberapa ini. Mantap. Terima kasih. Oke, lanjut Pak. Silakan. Penilaian mengukur kelemahan 2 kata. 1 kata saja Pak, diagnosa. Nggak apa-apa. Maksudnya 1 kali lah. Oh, 1 kali. Oke. Kalau 2 kata boleh. Maksudnya silakan di sini ada 442. Luar biasa. Muat enggak ya? Enggak apa-apa. Pak Darwis. Oke. Memang kami itu sangat butuh sekali ilmu-ilmu kekinian yang memang untuk menunjang kepengawasan kita. Ya. Kodenya diulangi, Bu. Kodenya. Nulisnya di mana? Di Mentimeter. Kodenya. Di atas, Bu. Di atas. Kodenya 6900055. Itu ada di atas ada. Bu. Sudah banyak. Butuh www.menti.com and use the code 6900055. Oke, lanjut. Baru berapa nih? Ayo, pengawas digital, pengawas yang serba bisa. Pasti ini kumpulan orang-orang hebat nih, Bu Nur. Insya Allah sudah banyak sih, sudah hampir 3.000-an alumni yang kepengawasan digital itu, mudah-mudahan makin banyak. Amin. Ya. Cuman mohon maaf saya kadang-kadang waktunya. Tapi memang Pak Darwis ini sangat kami butuhkan. Kita jangan kalah oleh guru dan kepala sekolah dalam hal digitalnya. Iya. Wis, luar biasa nih, sudah banyak sekali ya. Oke. Oke, lanjut Bapak Ibu. Silakan kita kasih kesempatan buat teman-teman ya, Bu. Ayo sampai penuh nih. Iya. Ada tulisan enter award-nya sih apa? Di enter saja, Bu.
Lalu tulis kata saja, minimal 1 kata, Bu. Dan 1 kali cukup. Ya. Kalau sudah sukses bagaimana, Bunda? Tunggu. Ini muncul, Bu, muncul di layar Ibu. Tulisan Ibu ada nggak tuh? Di Zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah Sukses. Gitu. Oke, mantap. Ada Saya gambar pakainya HP, Bu. ya, Pak ya. Kalau udah sukses ya. Ya. Ada I love you. Gambarnya love you. Pakai HP, Bu. Ini kita pakai HP nggak bisa muncul. Pakai HP, Pak, muncul. Sudah muncul love, sudah muncul love. Itu apa? Diisi apa, Pak? Enter award. Apa? Munculnya di layar, Pak, di layar. Itu di layar masuknya di mana? Kodenya sekali lagi, Bu. Kodenya. Enter award itu diisi apa? Ini aja, Bu. Tuliskan 1 kata kunci yang paling berkaitan dengan asesmen diagnostik itu, Bu. Oh iya, tulis jawaban. Nah, Analisis. ya. Ini Kalau yang dari saya analisis. yang paling banyak teman-teman menulisnya penilaian ya, assessment adalah penilaian. Ini Pak, semakin besar hurufnya, itu artinya semakin banyak yang tuliskan hal yang sama. Ya. Ya. HP nulisnya di mana ya? Nggak bisa ditulis lewat HP nih. Bisa. Dibuka saja, Pak, Mentimeternya di Google, ketik Mentimeter. Oh ya, oke. Mentimeter. Nah, gampang. Nah, ini Masih. satu praktek kita melakukan asesmen diagnostik ya dengan menggunakan Mentimeter nih. Udah love itu. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Darwi, sudah cukupkah? Ya. Ini baik. Jawaban terbanyak penilaian ya. Silahkan Ya, dilanjutkan Pak Darwis. Ya, diam sebentar. Pak Darwis, saya izin mute all dulu ya. Oke. Ya, mangga silakan di-unmute, Pak. Terima kasih Bu Nur. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Berkontribusi untuk melaksanakan asesmen diagnostik sekejap ya dalam pertemuan ini. Ya. Terkait dengan 1 kata kunci yang berkaitan, yang paling berkaitan ya menurut Ibu lah, nggak apa-apa, karena kita akan melihat apa definisi dari dari asesmen diagnostik ini ya, sebagaimana sudah disupport oleh definisi-definisi yang ataupun kata-kata kunci yang bisa menjadi definisi ya dari Bapak dan Ibu. Nah, yang paling besar hurufnya adalah penilaian, itu menandakan bahwa sebagian besar Ibu meyakini bahwa yang dimaksud assessment diagnostik berkaitan dengan penilaian. Tapi penilaian apa? Nah, ada juga yang tes saja, ada juga yang beda dikit dengan tes. Jadi tertulis ya, kalau dua-duanya tes pasti besar hurufnya. Ya, kemudian di sini juga ada kata kunci, ada melalui pengamatan, ya, ada tadi diagnosa, ya diagnosis ya dekat diagnosa. Ya, assessment adalah penilaian, tapi ada juga harus menggunakan instrumen. Iyakah? Nah, ada satu lagi yang hebat walaupun tidak banyak. Ada yang mengatakan berkala. Nah, berkala. Ya, berkalanya itu berapa lama? Setahun sekali, 1 semester sekali, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali? 3 bulan sekali, Pak. Ya, itu yang bisa membuat kita untuk lebih memahami lagi. Kemudian di sini ada juga analisa. Nah, ya, analisa. Kata kunci analisa atau analisis di sini ya. Kemudian satu lagi ada memprediksi. Nah, kalau diagnosa kan kalau dokter memeriksa ini akan melakukan proses analisis, diagnosis, kemudian memprediksi kemungkinan penyakitannya apa, ya. Nah, di situ lagi ada kesulitan belajar, ya, kemudian
yang lainnya di sini ada kaitan juga pengukuran. Ini juga perlu kita mendalami nanti apa bedanya penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Nah, itu juga penting kita termasuk di dalam. Tapi indahnya kalau kita bicara tentang asesmen ini juga komparasikan dengan apa bedanya dengan formatif, asesmen diagnosis ini apa bedanya pula dengan sumatif. Nah, itu juga perlu kita dalami nanti. Oke, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk meng-close ya Mentimeternya Bu Nur, dan kita kembali ke tayangan slide ya. Oke, terima kasih telah berpartisipasi ya, dan telah saya screenshot ya. Silakan Pak Darwis. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Nur sudah Tinggal di slide show. Oke. Ya. Ya. Bu. Sudah Bu? Ada? Ya, udah. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut. Baik Bapak Ibu, saya kembali ke fokus kita tentang asesmen diagnostik. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjawab 7 pertanyaan ini. Maka ada pertanyaan yang lain mungkin ya, seperti yang yang saya tuliskan di sini. Mungkin bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti yang yang muncul. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, mari kita mulai untuk melihat definisi ya, beberapa definisi. Yang pertama saya ambil dari yang sudah dirilis resmi oleh kementerian, walaupun kalau saya baca begitu banyak sekali ya ahli-ahli yang mendefinisikan tentang asesmen diagnostik ini. Nah, salah satu definisi dari Kemendikbud adalah asesmen yang asesmen yang dilakukan secara spesifik. Sepertinya tadi saya tidak melihat kata spesifik ya. Atau dalam bahasa saya small thing-nya itu apa? Hal kecilnya apa tetapi berdampak besar, apa yang harus kita lihat. Oke. Nah, kemudian di sini mengidentifikasi kalau tadi kinerja. Nah, tetapi kalau di sini lebih kepada kompetensi. Tetapi dalam kompetensi juga kan ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya. Kemudian kekuatan, kelemahan peserta didik ya, sehingga pembelajaran dapat dirancang. Nah, kata kuncinya berarti angle-nya adalah untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini adalah spesifik, identifikasi, ya. Kita lihatlah Bapak Ibu, ya di sini ada kata kunci spesifik, kemudian apa? Identifikasi, kemudian kompetensi, kekuatan, ada juga betul kelemahan ya. Kemudian, nah artinya mudah-mudahan ini untuk perancangan sesuai dengan perancangan pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan kondisi. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh guru, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, betul-betul harus spesifik dan juga relevan proses pembelajarannya. Kemudian kalau Brumit ini lebih kepada free. Nah, jadi semacam barusan Bapak Ibu secara sederhana melakukan pretest ya, menguji sejauh mana wawasan kita terkait satu kata kunci yang berkaitan dengan asesmen diagnostik. Jadi katanya pra-assessment.
Nah, yang allow the teachers, yang memberikan kesempatan kepada guru ya untuk determine ya untuk menentukan sama seperti atas strength dan weakness, kemudian juga knowledge dan skill prior to instruction. Nah, jadi sebelum instruksi begitu ya, sebelum proses pembelajaran dimulai. dengan BSPD tak jadi. Nah, ini menarik sekali, ada yang mencoret harus tuh. Diagnos. Jadi Pak Darwis, maaf saya mute all. Bapak Ibu mohon pengertiannya supaya suara tidak bocor dan materi kita sampai tepat pukul 12 itu selesai. Silakan di mute sendiri ya Bapak Ibu. Silakan Pak Darwis, mohon maaf. Ya, saya mute all. santai saja nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga tidak sengaja kepicit mikrofonnya. Punten. Ya, makasih Bu Nur. Ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi primarily-nya, tujuan utamanya adalah digunakan untuk mendiagnosa, betul sekali ya. Nah, tadi ada kesulitan ataupun hambatan, oke. Nah, yang paling penting ini, setelah dapat kesulitan ini, kurikulum planning. Jadi inilah yang juga belum mendeteksi, memanfaatkan hasil diagnosanya menjadi RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan lebih jelasnya juga di sini bukan cuma lessons tapi curriculum planning. Curriculum tentu apalagi kurikulum darurat ya dalam Kemendikbud 719 ini. Bapak Ibu, nah tadi pertanyaan selanjutnya adalah tentang why, mengapa, ya. Nah karena memang dalam kondisi sekarang apalagi kalau kita agak mungkinan dan bisa terkontrol kompetensi yang dimiliki anak kita kalau tatap muka. Tetapi dalam kondisi sekarang, apalagi kondisi di masing-masing siswa, masing-masing rumah, masing-masing daerah ya terkait dengan kesempatan belajar berbeda-beda. Ada yang bisa dengan TV, ada yang terpaksa harus dikunjungi, ada yang bisa daring, ada yang bisa luring. Nah tentu ini akan mengakibatkan kondisi kedua, yaitu kompetensi siswa akan bervariasi. Nah kemudian walaupun bervariasi, maka tugas utama seorang guru adalah perlunya untuk teaching at the right level. Jadi untuk mengajarkan pada level yang pas, ya, yang tepat, yang cocok. Bagaimana caranya? Nah, maka asesmen diagnostik dianggap sebagai salah satu. Nah, jadi Bapak Ibu, right level kata kuncinya di sini ya. Jadi level yang pas, yang benar, dan juga kenyataan hari ini adalah anak kita memiliki kompetensi yang bervariasi. Bagaimana kita tahu bahwa mereka memiliki kompetensi yang bervariasi? Pasti harus ada instrumen tadi yang Bapak tulis ya, salah satunya. Harus ada instrumen, harus ada alat, ya, harus ada upaya untuk mengetahuinya. Nah, salah satunya ada program umumnya atau kegiatan utamanya adalah asesmen diagnostik ini. Nah, Bapak Ibu, satu lagi, jangankan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi normal saja, kadang-kadang there is no one size fits all. Ya, itu salah satu kenyataan bahwa kadang-kadang satu materi tidak pas untuk semua siswa atau peserta didik. Tidak semua metode cocok untuk semua siswa. Atau ada orang mengatakan, oke, one size doesn't fit all. Ya, jadi satu ukuran, satu langkah, satu cara, ya, tidak pas untuk semua orang. Nah, inilah maka tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bisa menghasilkan satu instrumen asesmennya yang bervariasi, dan juga hasilnya ya dari asesmen tersebut kita mengelompokkan peserta didik dengan metode yang bervariasi juga. Karena tadi there is no one size fits all. Itu sebuah kata bijak yang sangat dahsyat kaitan dengan pertemuan kita hari ini. Nah, itu mengingatkan kembali. Nah, untuk apa sesungguhnya
Nah, di dalam penjelasan Pak Mendikbud, salah satu slide-nya, ya. Nah, itu untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Nah, jadi ini penting sekali peran dan fungsi dari asesmen diagnostik ini. Seperti harapan kementerian kita adalah, ya, karena bisa jadi kita sudah banyak bisa mendengar dari survei-survei bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Sehingga kementerian sudah bisa menebak dari survei tersebut ada yang berpotensi paling tertinggal, ya, dan terdampak berat dalam konteks pembelajarannya. Maka harus perlu dilakukan asesmen diagnostik ini. Kemudian selanjutnya, ya, kuncinya, Bapak Ibu, makasih. Tadi sudah ada yang menjawab secara berkala, ya. Nah, jadi dilakukan di semua kelas. Jadi dari mulai kelas rendah sampai SMA, SMK, dan ini juga dilakukan ASDIA ini atau asesmen diagnostik ini. Nah, diagnostiknya untuk apa? Nah, semua timnya apa? Apakah kinerja atau apa? Ternyata kalau Pak Menteri sudah berbentuk kognitif dan juga non kognitif. Dan sebagai dampak dari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ternyata ada juga asesmen ini dua macam, ya, ada yang sifatnya kognitif, ya. Oke. Sehingga ada singkatan asesmen diagnostik kognitif berkala. Nah, ya, ADKB. Nah, gitu. Disingkat agar mudah diingat. Nah, artinya tapi ada juga yang non kognitif. Yang diharapkan oleh Pak Menteri, ya, oleh kebijakan kementerian kita adalah baik kognitif maupun non kognitif. Non kognitif untuk apa? Nah, ternyata ini dia Bapak Ibu, jangankan siswa, banyak cerita, ya, di grup WA ataupun banyak yang share bagaimana kondisi psikologis dan emosional anak-anak kita, ya. Ada yang merengek, ingin segera pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Ada kejadian orang tua yang nggak kuat, macam-macam cerita kaitan dengan ini. Nah, maka perlu dicek juga katanya. Nah, bagaimana kenyamanan psikologi dan sosial emosi siswanya. Kemudian bagaimana aktivitasnya di rumah seperti apa, ya. Nah, kemudian kondisi keluarganya. Ya, karena bisa kondisi ekonomi, repot, kena lockdown, ya, kemudian atau juga kena PHK, tapi ini akan sangat mempengaruhi beberapa kondisi, ya, yang perlu diperhatikan sekali oleh insan pendidikan, misalnya oleh para guru, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau ini kognitifnya untuk apa? Nah, ternyata untuk menguji kemampuan, ya, atau tadi juga menulis kompetensi dan capaian atau hasil, ya, pembelajaran anak. Nah, jadi tujuan asesmen diagnostik ini kita sudah mulai menyegarkan kembali, recharging kembali. Nah, ini identifikasi capaian kompetensi peserta didik, ya, Bapak Ibu. Kemudian hasil-hasilnya menjadi dasar. Nah, ini kan tadi untuk planning, ya, guide lesson planning dan curriculum planning. Nah, inilah salah satunya. Itu sekali cocok dengan apa yang para ahli katakan, bahwa memang tujuannya salah satunya menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran. Saya dilihat, hasilnya nih di bawah rata-rata atau hasilnya kurang, ya. Nah, kemudian juga ini untuk dasar memberikan remedial dan pelajaran tambahan, ya. Nah, khususnya untuk peserta didik yang, nah ini sudah digarisbawahi oleh kementerian, itu yang paling tertinggal. Nah, Bapak Ibu, jadi dari sisi mengapa sudah kita mulai terbuka. Nah, juga kita melihat manfaatnya, capek-capek kita menyusun soal tambahannya, ya. Kemudian melaksanakannya, mengolahnya, tentu kita harus lihat manfaatnya juga. Tadi sudah jelas merencanakan pembelajaran yang efisien. Jadi jangan sampai kita memberikan resep atau obat yang salah kepada peserta didik kita ketika memberikan
treatment dalam pembelajaran atau instruksi dalam pembelajaran. Salah diagnosa, apalagi tidak ada diagnosa, ya, nah ini akan salah dalam memberikan pengobatan. Ini filosofi dokternya seperti begitu ya. Nah, seperti ada pertanyaan kecil ketika kuis pemecahan masalah. Nah, jika ada seorang peserta didik atau siswa yang sakit kepala, nah ketika ditanya apa yang dilakukan, nah ternyata banyak jawabannya kalau tadi pakai Mentimeter lagi adalah membawa ke UKS. Kalau sudah dibawa ke UKS, langsung dia apa? Diberi obat. Nah, kalau ada siswa sakit kepala, bawa ke UKS dikasih obat. Nah, ternyata dari kejadian itu ada juga kelakar. Bisa jadi dari UKS pindah ke UGD. Mengapa demikian? Karena terjadi salah diagnosa. Harusnya ditanya dulu, karena penyebab dari sakit kepala itu bisa bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah masuk angin, kurang tidur, karena memang penyakit. Ya, dan yang bisa terjadi juga karena belum sarapan. Ketika anak sudah jelas belum sarapan, kemudian dikasih obat, nah itu tadi yang dalam kelakarnya itu dari UKS pindah ke UGD. Nah, jadi inilah, jadi mudah-mudahan dengan menggunakan filosofi ini, guru-guru ketika mendapatkan kondisi ini maka didiagnosa mengapa ini, bagaimana sehingga nanti memberikan treatment yang pas tadi, yang fits all, yang bisa cocok untuk semuanya. Ya. Baik, itu merencanakan, kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang tadi sudah sama, manfaatnya juga, merancang baseline assessment lebih lanjut. Nah, jadi kalau assessment yang bagus itu kan ada kontinuitasnya, seperti konsep UKRK, ya, urgensi, continuity, ya kan gitu, kemudian relevansi dan juga keterpakaian. Sama juga asesmen diagnostik ini harus dilaksanakan untuk bisa menjadi baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Bapak Ibu, ada lagi pendapat dari sebuah situs. Jadi manfaatnya membantu guru dalam memperoleh pemahaman situasi terkini, ya. Kemudian bagaimana pengetahuan dikembangkan, bagaimana sumber belajar yang diperlukan, ya. Sudah jelas di daerah itu tidak ada sinyal, ya, ataupun jaringan. Kita masih memaksakan untuk daring. Nah, berarti kan, perlu fasilitas yang lain. Nah, kan termasuk, kalau di daerah ini jaringannya bagus, orang tuanya kebanyakan memiliki gadget misalnya, nah maka kita bisa memutuskan kita menggunakan tindakan ataupun treatment ataupun proses pembelajaran yang relevan dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang ujung-ujungnya tidak ada kata lain, ya. Kita diskusi hari ini, kita hadir di sini ya dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Itu manfaatnya. Kemudian, nah sekarang ke pertanyaan how. Nah, how ini juga di situ ada where, ada when, kemudian ada who, ada which, ya. Nah, gitu di tahapan umum ini tentu ada siapa yang terlibat, kapan itu dilakukan, ya. Kemudian apa yang menjadi fokus dalam penyusunan asesmen ini. Ya, baik Bapak Ibu, ternyata dalam buku saku sudah dikatakan bahwa ada proses perencanaan, pelaksanaan, ada diagnosis dan tindak lanjut. Ya, nah, jadi bukan evaluasi, karena kan biasanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya. Nah, ternyata istilahnya adalah diagnosis dan tindak lanjut. Tapi diagnosis itu menunjukkan proses interpretasi dan juga evaluasi ya sampai kepada RTL. Bapak Ibu, nah kita lihat di mana posisinya ya, ternyata antara KD kelas sebelumnya dengan KD yang akan diajarkan, dan di situ perlu adanya korelasi ya dengan menggunakan asesmen diagnosis. Apa kira-kira kesulitannya, sehingga tadi ada prior knowledge atau pengetahuan prasyarat, atau juga pengetahuan ataupun KD substansial atau materi substansial ya. Guru
guru kelas sebelumnya ke guru kelas tahun ajaran baru. Dan di situ panahnya kiri kanan. Nah, kalau di sini panahnya kiri kanan, ini menunjukkan bahwa nanti di dalam pelaksanaan proses asesmen diagnostik dan tindak lanjutnya ini pasti ada keterlibatan kedua belah pihak di sini. Nah, gitu. Nah, jadi posisinya di tengah Bapak Ibu seperti apa dalam kaitan dengan how, dengan bagaimana pelaksanaannya. Nah, tahapan rincinya ini sebuah tawaran yang saya kutip dari Profesor Din, ya, Prof Din. Nah, ini pertama menganalisis kompetensi dasar, nah, kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar substansial atau prasyarat. Nah, ini kuncinya. Mengapa? Karena kan hari ini kita dibolehkan untuk walaupun ada dalam Kepmen itu boleh menggunakan 3 opsi, ya. Sekolah itu boleh menggunakan kurikulnas, ya. Nah, dalam bahasa saya kurnas, kurdar, dan kurman. Jadi kurnas itu adalah kurikulum 2013, kurdar adalah kurikulum darurat, ya, yang sudah dikeluarkan begitu lengkap, dan juga kurman. Kurman itu adalah kurikulum mandiri. Nah, jadi tapi tetap dari ketiga jenis kurikulum yang dipakai, tetap kita harus identifikasi substansi dan prasyaratnya. Kemudian ini penting juga menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat dengan KD di kelas assessment. Kemudian baru menyusun soal, menganalisis jawaban siswa, interpretasi. Nah, sehingga nanti interpretasinya menghasilkan ada siswa TP, ada siswa P, ada siswa PS1, ada siswa PS2, ya. Yang jelas bukan PlayStation, tetapi apa nanti kita lihat. Dan yang paling penting dari semuanya adalah langkah akhir ini, itu apa? Tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya setelah diinterpretasi di sini ada muncul 4 keputusan, misalnya ini ada TP, ada P, ada PS1, PS2. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat apapun, ya, diingatkan terus oleh kementerian menyusun asesmen harus senantiasa beringat kepada konsep-konsep dari atau prinsip assessment ini. Yang pertama harus valid. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah measure what we want to measure. Mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan sahih, ya, jelas betul, ya, mengenai pencapaian peserta didik ini. Kemudian kalau reliable ini mengarah kepada asesmen yang menghasilkan informasi yang konsisten. Jadi di tes hari ini oleh kita dites oleh guru yang lain, ya, di waktu yang berbeda. Kalau konsisten berarti itu alat ukur yang hebat, ya, dan dapat dipercaya. Nah, kemudian adil tentu tidak merugikan peserta didik tertentu, ya. Dari sisi kan alat ukur yang bagus itu harus terhindar dari SARA atau terhindar dari kondisi ekonomi, kondisi wilayah dan lain sebagainya. Jangan sampai membuat sebuah soal ada istilah yang tidak ada di daerah tersebut atau istilah lokal atau yang tabu. Nah, kan gitu, ya. Dari sisi tidak merugikan peserta didik tertentu. Kemudian fleksibel, ya. Nah, ini penting sekali, fleksibel. Kata kunci fleksibel ini dalam konteks kaitan kondisi kekinian dalam kondisi pandemi yang kita harus berdoa mudah-mudahan segera berakhir. Kita berdoa badai pasti berlalu. Kita bermotivasi itu, dan tapi tentu harus penuh dengan doa dan upaya serta ikhtiar. Ya, sehingga kalau masih berjalan maka kita harus betul-betul harus fleksibel untuk bisa merencanakan sebuah asesmen yang bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian otentik, ya, tentu otentik paling tidak kata kuncinya fokus pada pencapaian belajar, dan juga yang paling penting adalah kontekstual, ya, karena dari beberapa anjuran kementerian pembelajarannya bisa life skills, ya, dan yang betul-betul kontekstual dengan kebutuhan anak. Itu dengan demikian juga asesmen harus dibuat secara otentik. Dan satu lagi adalah terintegrasi. Itu mudah-mudahan asesmen yang dihasilkan dalam asesmen diagnostik dan asesmen yang lain, ya, bisa menghasilkan umpan balik
atau tadi tindak lanjut. Jadi itulah prinsip-prinsip yang diingatkan kaitan dengan penyusunan asesmen ini. Nah, Bapak Ibu, inilah yang paling penting kita diskusikan. Selain yang tadi dari konsep-konsep prinsip, maksud, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana prosesnya sekarang ya mengembangkan sebuah asesmen. Ini ada banyak cara ya. Kalau di buku sakunya itu bagaimana pelajaran matematika yang menggunakan soal dengan 0101 ya, sehingga bisa gampang dilihat rata-rata siswa mana yang harus diberikan pelajaran tambahan, mana yang harus dititipkan di kelas, di guru kelas bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita contoh untuk teman-teman kita yang di SD saja ya. Bagaimana kisi-kisi yang dikembangkan. Nah, contohnya di sini ada kompetensi dasarnya menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, kemudian materi pokoknya ini teks dongeng, dialog percakapan dalam dongeng. Kemudian, nah caranya adalah disajikan teks dongeng yang di dalamnya syarat akan pesan atau amanat siswa mampu menuliskan pesan yang terkandung. Ini dari indikatornya. Nah, kemudian bentuknya, nah ini karena Bapak Ibu bisa dalam bentuk isian, bisa juga di dalam bentuk pilihan ganda. Dan ternyata KD ini merupakan prasyarat dari KD di kelas 4. Nah. Sementara sekarang kelas berapa yang dianalisis kompetensi ini dia? Itu kelas 3 ya. Oke, masuk ke situ. Nah, dengan demikian mari kita lihat bagaimana selanjutnya. Ini saya kutip juga dari tayangan Prof. Din ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini yang paling penting nih, teman-teman guru harus bisa merasakan ya, ini yaitu melengkapi sebuah kata setiap pagi. Nah, ini saja ya. Setiap pagi selalu titik-titik menggunakan air. Nah, itu kan kata kuncinya. Nah, ini mantap sekali untuk menjadi apa namanya? Interpretasi atau diagnosa dari seorang guru bagaimana. Apa bedanya ketika anak itu menjawab dengan membawanya, ya, selalu membawanya menggunakan air. Nah, kalau itu tipe anak yang bagaimana nih? Apakah yang tidak paham, yang paham sebagian 1, level 1, atau paham sebagian level 2? Nah, kayak gitu. Tapi kalau jawabannya, misalnya, saya setiap pagi aku selalu merawatnya menggunakan air. Nah, kira-kira pas dan di mana? Saya menjemurnya menggunakan air dan juga menyiramnya menggunakan air. Nah, kira-kira seperti apa? Kita lihat di bawah. Dan ternyata kemungkinan yang dilakukan oleh anak ini, ya kemungkinan jawabannya adalah menjawab salah dengan memilih pilihan A, ya, pilihan C dan D, dan bisa juga benar, yaitu dengan memilih jawaban B, yaitu menyiramnya. Maka demikian, guru sudah menuliskan bahwa soal asesmen diagnostik ini kunci jawabannya D, menyiramnya. Nah, maka guru itu membuat kategori ini paling penting, coding dan categorizing ya. Coding and categorizing kalau zaman kita kuliah dulu ya, itu sebuah pekerjaan yang terus dikejar-kejar oleh dosen pembimbing kita. Kalau tidak bisa mengkategorikan data, ya setumpuk data, 1000 data takkan pernah bermakna kecuali kita harus membunyikannya. Nah, itu sebuah ungkapan yang saya masih terngiang-ngiang. Apalagi sekarang zaman big data, ya banyak data yang luar biasa, tetapi semua akan sia-sia kalau kita tidak mampu membunyikannya. Untuk bisa membunyikannya, maka diawali dengan klasifikasi dan pengkodean atau kategorisasi. Nah, maka ini juga sama. Nah, kita bunyikan ketika anak memilih membawanya, maka kategorinya tidak paham. Kalau pas sesuai dengan jawaban berarti paham utuh. Ya. P. Nah, jadi ini kodenya. Nah, jadi dengan demikian ini untuk memudahkan. Seperti kita menyingkat tadi ya. Oke, AD, KB, asesmen diagnostik kognitif berkala, misalnya salah satu
yang cukup masyhur. Ini juga codingnya PS1, PS2. Nah, bagaimana tindak lanjut untuk melihat kondisi anak seperti ini? Nah, Bapak Ibu, nah di sini interpretasi dan tindak lanjut yang diinginkan oleh kementerian adalah nih, selalu ingat kepada yang paling tertinggal. Itu amanat dari Kemmennya berdasarkan hasil diagnostik tadi, ya, diberikan, nah ini pendampingan belajar secara afirmatif penguatan. Nah, baru di sini pertanyaannya, siapa yang berperan? Apakah guru? Waduh, tugas tambahan lagi nih, mungkin kata guru begitu. Tetapi bukan hanya guru, ini bisa jaga peer atau teman sejauh sebaya, atau juga bisa ya guru itu sendiri, dan juga bisa orang tua. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan bagaimana untuk menindaklanjutinya. Nah, tapi yang paling penting ketika TP, nah ini salah satu alternatif sekali lagi Bapak Ibu, ya ketika siswa menjawabnya adalah jawaban A, tadi tidak paham, ya, membawanya dengan menggunakan air tadi Bapak Ibu, ya, tentu ini akan dari sisi logika dan lain sebagainya, berarti betul-betul anak tidak paham. Nah, maka perlu dilakukan remedial. Tindak lanjutnya, ya, jawaban ini interpretasinya menentukan kata yang tepat. Nah, ini kehebatannya di sini nih, diagnosanya itu adalah diinterpretasi. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Di sini ada remedial, menekankan pada pemahaman, nah, dan mencermati informasi dalam teks. Nah, jadi karena tidak mencermati informasi dalam teks, ya. Nah, kemudian pembelajaran dapat dilakukan dengan mempelajari kembali anak-anak itu tata cara membaca pemahaman. Ya. Membaca pemahaman dilanjutkan dengan latihan melengkapi kalimat sederhana dari hingga kompleks berdasarkan isi bacaan. Ini salah satu model tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian bagaimana yang paham? Ya jelas, kalau yang paham tindak lanjutnya adalah pembelajaran di situ, ya, atau dilanjutkan ke KD di kelas 4. Karena tadi kan prasyarat di kelas 3, ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menjawab salah, ya, salahnya PS1, yaitu merawatnya dengan menggunakan air, nah kan gitu, ya. Nah, kalau merawat dengan menggunakan air, nah ternyata di sini pahamnya sebagian satu, ya, melakukan pekerjaan remedial juga nih. Nah, bisa lihat Bapak Ibu. Nah, kemudian interpretasinya ini yang paling penting, ini diagnosanya sekali lagi, ya, kesulitan mengidentifikasi isi paragraf sehingga keliru dalam menemukan kosakata yang tepat. Kemudian berlatih agak mendingan dari sisi derajat. Nah, ini jadi betul rasa bahasa. Sebuah kata itu betul-betul ini diuji diagnosanya, antara merawatnya, antara menyiram, ya, membawanya. Sama juga ini ada latihan melengkapi kalimat, berlatih ini terus. Kemudian PS2 memilih menjemurnya dengan air. Paham sebagian, ya. Kemudian analisisnya ini atau diagnosanya, interpretasinya, belum mampu mengidentifikasi isi paragraf sehingga belum mampu menemukan kosakata yang tepat, sama, ya, remedial juga treatmentnya, ya. Kemudian mempelajari tata cara membaca pemahaman, ya, dilanjutkan dengan latihan melengkapi kalimat. Ini contoh alternatif yang dilakukan oleh guru-guru, yang dapat dilakukan oleh guru-guru untuk menindaklanjuti hasil dari asesmen diagnostik ini. Nah, jadi ujungnya sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan dari mulai entry behavior ataupun pengetahuan prasyarat, kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran, yang kita inginkan adalah ini intended goal, yaitu tercapainya tujuan
pembelajaran. Ya, jadi proses tadi ujung-ujungnya adalah intended goal atau tercapainya hasil proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, nah jadi ternyata kalau melihat buku saku dan juga Kemendikbud, saya boleh ikut mengutip Martin Fisher, diagnosis is not the end, but the beginning of practice. Nah, jadi diagnosa itu ternyata bukan akhir, tetapi ternyata awal dari praktek. Praktek apa? Praktek pembelajaran, praktek memilih metode, strategi, dan lain sebagainya. Baik, saya kira Bu Nur, paparan saya itu saja dulu. Terima kasih. Ya, semoga menjadi secercah cahaya di kegelapan, menjadi sembus angin di kegerahan, menjadi setetes air di padang gersang, atau menjadi setapak jalan di belantara ilmu yang begitu luas. Karena yang saya sampaikan belum apa-apanya. Masih luas sekali tentang topik asesmen diagnostik ini. Saya kembalikan kepada moderator hebat, Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik napas panjang. Luar biasa. Luar biasa pekerjaan kita saat ini di masa pandemi COVID-19, begitu harus sangat mencermati Kemendikbud 719/2020. Kemudian buku saku RPP harus kita cermati juga sehingga nanti kita akan menemukan tentang asesmen diagnostik. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan kasiron. Silakan diminum dulu Pak Darwis panganannya, maafnya hanya minuman saja yang dapat saya suguhkan hari ini. Luar biasa, pokoknya saya tarik napas panjang. Luar biasa ini tanggung jawab kita sebagai pengawas untuk memberikan pemahaman apa itu asesmen diagnostik kepada guru-guru binaan kita, kepala sekolah binaan kita. Ketidaktahuan mereka adalah tanggung jawab kita. Itu yang selalu saya sampaikan. Ketidaktahuan, ketidakpemahaman guru, ketidakpemahaman kepala sekolah binaan kita itu adalah tanggung jawab kita yang akan nanti diminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk pengawas-pengawas yang amanah sehingga surga untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Pak Darwis. Pak Darwis Muda, terima kasih banget. Terima kasih banget sekali atas paparan materinya begitu rinci. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebanyak 520 orang tadi sudah terpental-pental. Oh ya, sudah 520 kembali. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Darwis, ini adalah hanya setitik ilmu yang tidak seimbang dengan yang ada di air di lautan, tapi mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kita sehingga kita nanti dapat menyampaikan kepada sekolah binaan apa itu tentang asesmen diagnostik. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada yang raise hand. Mana ya kepada hilang? Oh, sayanya belum dijadikan co-host Pak Ridwan. Hostnya sudah saya serahkan ke Pak Ridwan. Sudah, Bu Nur. Sudah ya. Pak Ridwan bisa dibantu yang raise hand tidak muncul di saya. Silakan ya. Pak Ridwan atau Pak Adin. Itu ada Bu Suwalis. Oke, Ibu Suwalis. Kita unmute dulu. Bu Suwalis bisa di-unmute sendiri, Bu. Ada MA ini, ada Dr. Anda Siti Aisyah. Oke, 3 penanya dulu. Ibu siapa Pak Ridwan? Walis. Ya, Bu Suwali. Bapak MA ini dan Dr. Anda Siti Aisyah. Pak Aimi dan Dr. Anda Siti Aisyah. Ya. Silahkan Ibu Suwalis di-unmute dulu ya. Pak Ridwan tolong di-unmute, Pak Adin. Minta bantu. Pribadi Bu, nggak bisa, mesti sendiri yang unmute. Silakan unmute sendiri, saya masih berdebar-debar dengan asesmen diagnostik ini. Betapa tidak
betapa besar ketidaktahuan kita. Ini pentingnya sharing ilmu, mudah-mudahan jadi amal ibadah ya Pak Darwis. Kalau Ibu Sualis masih sulit, Pak Aini, Pak Aiman, Pak Aini ya? Muhammad Aini. Pak Muhammad Aini silahkan di-unmute sendiri ya. Atau Ibu Aisyah. Di sini ada 9 penanya. Atau bawahnya lagi nggak apa-apa tuh. Siapa? Pak Arus Ginanjar, Pak Eko, Pak Enceng. Pak Ginanjar silahkan, atau Pak Eko. Pak Enceng, atau Ibu Mariam, Ibu Mariam. Ahmadi. Pak Ahmadi, halo. Kok nggak bahas? Pak, oh iya, oke. Ya, siapa nih? Saya mau konfirmasi ini tentang suaranya. Baik, Ibu, dari Pak Ahmadi. Oke, Pak Ahmadi saja dulu. Kenceng banget suaranya, habis makan ya, Pak? Iya, karena Ibu juga semangat, saya lebih semangat lagi. Oke, silakan Pak Ahmadi dulu ya. Mangga Pak Ahmadi. Pak Darwis, luar biasa sekali. Pak Ketua APSI, Pak Sukoco, salam hangat dari bumi sekepal, tanah dari surga, sakti alam Kerinci. Ya, ya, nanti kita ketemu ya Pak ya di apa namanya, ada gebiar lagi ulang tahun APSI Provinsi Jambi, Insya Allah nanti. Ya, terima kasih. Orang hebat nanti ya Pak ya, siap aja ya Pak ya. Ya, makasih Pak Ahmadi. Ya, pertama benar apa yang disampaikan oleh Ibu Nuraini tadi, betapa ketidaktahuan kita yang akan membimbing sekolah-sekolah kita yang kadang-kadang kita kurang sepaham juga dengan mereka karena kepentingannya mungkin yang berbeda, tapi niat tulus kita ini juga luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini juga luar biasa. Insya Allah nanti kita yang luar biasa juga hadir di sini tentu akan mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darwis dan kawan-kawan. Insya Allah pengawas hebat, kita semua pengawas bermartabat demi anak negeri ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ahmadi memberikan apresiasi kepada Pak Darwis dan teman-teman yang hadir sebanyak 523 di sini. Terima kasih Pak Ahmadi. Mudah-mudahan semangatnya meluncur ke 532 yang ada di sini. Silakan Pak Ridwan, penanya berikutnya yang tadi sudah saya sebutkan, silakan untuk oke. Bu Sualis, halo. Pak Arus Ginanjar, Bu. Pak Arus Ginanjar. Oh ya. Oke, silakan Pak Arus. Jelas Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Salam Pak. Salam, mangga Pak Arus, mangga. Ya, jelas ya Bu ya suara saya Bu ya. Jelas Pak. Jelas banget. banget. Oke, terima kasih. Kami tertarik sekali dengan istilah asesmen diagnostik ya dari Pak Darwis. Memang di dalam pelaksanaan itu ada beberapa tahap, itu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini Pak Darwis, itu tindak lanjut ini menindaklanjuti anak yang sudah tuntas tentang tujuan dari asesmen yang kita kehendaki, atau misalnya penilaian dari asesmen yang menjadi target kita, atau anak-anak yang belum tercapai tujuan pembelajaran dari guru yang diberikan. Kemudian tindak lanjut ini cukup sekali dilaksanakan atau ada tindak lanjut 1, tindak lanjut 2. Nah, itu saja Bu. Nah, terima kasih. Ya, baik. Pak Darwis bisa langsung menangkap Pak Arus. Tangkaplah dari Rokan Hilir. Rokan Hilir, ya. Riau. Silakan Pak Darwis tangkap dari Garut ke Rokan Hilir. Aduh, terima kasih Pak Arus atas pertanyaannya, ya, dan ya, juga Pak Ahmadi yang hebat memotivasi kita semua, termasuk saya. Saya hanya speaker aja. Ya. Belum tentu hebat dulu Bapak. Kaitan dengan apa yang harus kita lakukan tentang tindak lanjut ini, ya harusnya tadi apa namanya
bukan panah yang berbentuk lain terus gitu ya Pak ya, tetapi harusnya sirkular gitu ya. Nah, itu kalau di dalam permennya, nah itu kita diharapkan untuk membuat tindak lanjut ini terus berulang gitu, karena setiap kita akan melaksanakan materi baru, pembelajaran baru, apalagi tahun ajaran baru, akan gitu ya. Nah, ini berkalanya itu sampai diharapkan 1 bulan sekali lah kita melakukan asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana masalah-masalah yang terjadi ataupun tadi kesulitan belajar ya, kompetensinya, bahkan kepada non kognitifnya kan yang diharapkan. Nah, jadi singkat kata Pak Rus, saya pahami dari apa yang referensi-referensi yang saya baca, dia berkelanjutan. Dari situ saya bilang tadi ada yang ADKB, asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi itu artinya ketika anak sudah oke, tidak stop, karena kan pembelajaran tak boleh berhenti walaupun dalam suasana pandemi dengan berbagai macam cara. Kita diagnostik lagi dari ujung-ujungnya sangat bermanfaat tadi ya untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Saya kira begitu Bu Nur dan Pak Arus, terima kasih. Ya, makasih ya Pak. Baik. Pak Arus, mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti mencari-cari referensi lain atau bertanya lagi. Yang paling penting. Ya, makasih. Silakan Ibu Siti Aisyah. Halo, Bu Siti Aisyah. Di-unmute sendiri ya, sudah saya unmute. Atau Pak Eko, silakan Pak Eko. Pak Eko masuk. Halo Pak Eko. Pak Enceng, saya panggil saja satu-satu. Silakan yang duluan, Pak Enceng, Ibu Mariam, Bapak Nainggolan, Pak Eko Supraptono. Silakan, siapa yang duluan nge-unmute, silakan. Belum bisa. Belum bisa, saya sudah unmute Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Nuraini. Dan terima kasih Pak Dr. Darwis. Suara saya kedengar, Ibu? Terdengar banget, Pak Eko. Kinclong, Pak. Duh, selamat nih Pak Dr. Darwis ya atas pencerahan materi pada hari ini. Saya rasa saya secara pribadi pengawas SMA dari Provinsi Banten dan juga 523 peserta, saya rasa bangga dengan presentasi Pak Darwis yang luar biasa dan juga moderatornya nih yang hebat juga. Dua hal Pak Darwis ya yang ingin saya sampaikan. Pertama mungkin ini untuk mengulang saja refresh kita pemahaman tentang kebermanfaatan ya Pak Darwis ya. Kebermanfaatan dari tes diagnostik. Pertama, boleh diulang lagi nanti kebermanfaatan bagi siswa terutama. Dan yang kedua, kebermanfaatan bagi bagi guru, mohon maaf, bagi guru. Ya mungkin nanti kalau ditarik lebih jauh bisa juga kebermanfaatan bagi kepala sekolah dan pengawas itu kan. Yang kedua, Pak Darwis, saya tadi tertarik dengan pengkodean tuh Pak, pengkodean ya. Jadi tindak lanjut dan sebagainya itu kan berawal dari pengkodean. Kalau pengkodean kita tidak tepat, itu mungkin akan berakibat fatal, Pak Darwis ya. Nah, bagaimana pengkodean ini, Pak? Apakah yang tadi dicontohkan itu sudah merupakan suatu keharusan, misalkan P, PS, PS1, PS2 dan sebagainya, atau memang pengkodean bisa oleh guru yang bersangkutan supaya memudahkan untuk kemudian mengambil tindak lanjut dan sebagainya. Saya rasa dua itu saja Pak Darwis. Selamat atas presentasinya. Bu Nuraini juga memandu acara ini dengan baik, Pak Ridwan dan semuanya. Terima kasih atas pencerahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil saya sampaikan materi dari Dr. Darwis sudah ada di link ya. Untuk presensi mohon bersabar. Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu. Pak Darwis bisa ditangkap maksud Pak Eko? Oh ya, terima kasih. Mangga. Saja Bu.
Ya, Ya. Pak Eko, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Betul sekali. Oke, siapa yang mau melakukan pekerjaan yang tak ada manfaatnya? Jarang ya. Oke, tentu hari ini kita hadir di sini dalam rangka sekali lagi memberi kemudahan dan kepastian bagi teman-teman guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, karena kalau proses pembelajarannya asal menyampaikan materi, ya, tanpa dilihat bagaimana kondisi situasi siswanya, tanpa diperiksa dulu kondisi situasi belum. Ya, nah gitu seperti tadi peribahas ataupun kata bijak yang dahsyat. Jadi one side doesn't fit all. Jadi one side doesn't fit all. Tidak mungkin dengan penugasan daring, dengan luring ataupun termasuk dengan pemberian buku kepada siswa tanpa melihat kondisinya dulu. Nah, jadi intinya satu kata kunci tadi adalah bahwa manfaatnya itu kalau end goal-nya adalah hasil belajar yang meningkat. Sekali lagi hasil belajar yang meningkat. Tentu hasil belajar yang meningkat itu dalam sebuah proses. Prosesnya yang mana? Yang tadi seperti filosofi dokter. Ketika dokter mengobati, maka kalau diagnosanya benar, ya kalau tadi seperti saya gambarkan dari UKS pindah ke UGD adalah karena diagnosa yang salah. Nah, jadi kalau manfaat dari diagnosa ini adalah agar kita bisa memberikan obat yang paling pas gitu ya. Hanya anak sakit kepala hanya karena belum sarapan, tiba-tiba kita memberikan obat. Nah, kan itu kan sangat berdampak pada kesehatan yang lebih parah dalam bahasa saya, dalam bahasa pengandaiannya. Atau dalam kata bijak lain mengatakan jangan sampai kita membunuh nyamuk dengan senapan, ya. Artinya bahwa masalahnya kecil tetapi upayanya besar. Nah, itu juga tidak efektif dalam konteks kitanya sebagai guru. Nah, jadi sekali lagi manfaat kalau dari belakang, pertama hasil belajarnya meningkat, maka tidak mungkin meningkat kalau tindakannya tidak pas, resepnya tidak pas, ya, atau strateginya tidak pas, ya. Berapa kali dalam bahasa obat itu ya, resepnya apa, berapa kali sehari dimakan, ya, obat luar atau obat dalam, itulah hanya diagnosa yang bisa memberikan informasi tentang pemberian obat yang pas tersebut. Nah, dengan demikian, kalau tindakannya benar itu pasti didasarkan pada apa tadi, pemahaman atas situasi, pemahaman atas indikasi, pemahaman atas ciri-ciri, pemahaman atas gejala-gejala. Nah, kan dalam filosofi dokter itu seperti begitu ya. Ya ada sakit, ada penyakit. Nah, kan gitu. Gejalanya sakit kepala, penyakitnya apa, penyebabnya apa, kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan diagnosa ini manfaatnya banyak, jadi bisa efektif gitu. Kalau hanya anak belum sarapan, dikasih teh manis hangat saja, insya Allah selesai. Nah, kan gitu. Nah, itu kalau diagnosanya pas, seperti begitu. Demikian juga dengan anak-anak kita. Karena mengapa demikian? Karena yang dikhawatirkan adalah kita sudah tahu bahwa kondisi di daerah apalagi itu sangat beragam sekali kondisinya. Kondisi ketersediaan jaringan, kondisi ketersediaan listrik yang kadang on off, lup-lup dalam bahasa Bu Nur pastinya. Kemudian belum lagi kepemilikan gadget, walaupun sekarang salah satu solusinya sudah dikasih kuota ya, tapi kalau gadgetnya nggak ada gimana? Dan seterusnya masih banyak. Nah, sehingga ini menimbulkan variasi, sekali lagi variasi. Pasti variasi ini akan banyak sekali dalam kondisi, dan untuk bisa mengetahui variasinya itu dari mana? Nah, itu dari asesmen diagnostik ini. Kemudian nanti pertanyaan kedua tentang bagaimana pengkodingannya. Nah, jadi guru lebih paham kondisi, guru tahu media, strategi, sumber belajar apa yang akan digunakan, kan gini di trailer, bagaimana sumber belajar yang pas digunakan. Tadi dalam bahasa saya jangan sampai membunuh nyamuk dengan senapan tadi. Jadi itu bagi guru. Kemudian nanti dalam perancangan RPP yang sederhana, RPP yang disederhanakan maksud saya. Nah, itu juga ini akan sangat berpengaruh kepada penyusunan RPP-nya nanti, yang saya tadi katakan bahwa berguna untuk planning, lesson planning, dan curriculum planning. Gimana yang manfaatnya? Nah, tentu dampak bagi siswa juga ketika dia diberikan obat yang pas kan cepat sembuh. Itu bagi siswanya, ya.
Dan kemudian bagi kepala sekolah tentu akan sangat karena peran kepala sekolah di sini dalam memanage, mengelola. Jadi kedahsyatan dan kehebatan kepala sekolah di zaman sekarang di era COVID ini adalah kepala sekolah yang jagoan memetakan, membuka peta siswa, ya, peta tempat tinggalnya, peta jaringan, peta keadaan keluarga seperti tadi dan lain sebagainya, itu dipetakan semua. Nah, kan gitu. Sehingga nanti ini memudahkan penitipan kalau anak yang betul-betul tadi tidak paham ataupun sangat kurang sekali hasil diagnosanya ataupun pengkodeannya, maka nanti bisa dititipkan sekarang itu. Dititipkan oleh guru yang lain di bawahnya dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan karena dalam kondisi sekarang kan bisa online dan bisa dikumpulkan, digrupkan, di grouping gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, jadi Pak Eko, banyak sekali lah manfaatnya yang saya lihat juga dari beberapa teori. Jadi lebih cepat, tepat, ya, akurat dalam memberikan solusi terhadap pembelajaran anak kita. Kemudian ini coding menarik sekali, betul. Ya, ini juga saya pengalaman menarik ketika dulu, ya zaman kita kuliah semua ya, kita nyusun skripsi ataupun tesis atau bukan disertasi yang selalu diingatkan tentang categorizing, ya, classifying dan juga coding. Nah, karena coding itu untuk bisa mengklasifikasikan ini posisinya di mana, ini posisinya di mana. Siswa ini gagal paham atau tidak paham sama sekali, ya, atau sudah paham atau agak paham, ya. Jadi tingkat pembuatan itu memang diberi contoh alternatif oleh kementerian melalui buku saku maupun buku-buku yang dikeluarkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa setelah ini, Bu Nur, ya, kita sama-sama berkunjung ke Pusmenjar. Berkunjung ke pusat penilaian, pusat asesmen dan pembelajaran. Nah, ternyata di situ sudah banyak juga informasi, ya, terkait dengan ASDIK ini atau asesmen diagnostik ini, atau ASDIA lah orang menyebutnya, agar gampang didengar ataupun gampang diingat. Nah, pengkodoan ini sangat menarik. Yang saya baru contohkan adalah pengkodoan berdasarkan, karena kan soalnya soal itu tuh pilihan, melengkapi atau uraian sejenis itu. Tapi ada juga soal yang sifatnya pilihan ganda, itu lebih gampang lagi. Yang gampang saja, dari 10 soal yang diberikan, misalnya ya, nah anak ini mau berapa menjawab soal, berapa, kan soalnya nanti bisa diberikan dari soal, misalnya kalau kita mengajar di kelas 5, yang baru nih, maka kita cek soal itu di kelas 4-nya. Dan juga bahkan di kelas 3-nya, di kelas 3 semester akhir, kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester awal. Soal didistribusikan, ya, 2, 6, 2 di kelas 3, misalnya nih kalau kelas SD ya, 2 di kelas, bikin 10 soal nih, 2 di kelas 3 semester 2, 3 di kelas 4 semester 1, 3 di kelas 4 semester 2, dan 2 di kelas 5 semester 1. Nah, itu didistribusikan. Jadi jangan asal, kan tadi pengetahuan yang harus diujikan adalah pengetahuan prasyarat substansial, termasuk diambil dari kurikulum yang kudrar yang saya sebut tadi, kurikulum darurat, bisa ya gitu dari situ. Nah, dari situ kita berikan tes, ternyata anak ini misalnya di kelas 4-nya juga masih soal-soal yang diambil dari kelas 4 juga kurangnya 1 semester atau 2 semester. Kalau kurang 1 semester bisa ditambah bimbingan dari gurunya, pelajaran tambahan, ya. Tapi kurangnya parah lebih dari 2 semester, nah itu bisa dititip di guru sebagainya. Nah, jadi gitu lebih gampang. Nanti berapa dari 10 soal itu siswa ini berapa mampu menjawab. Nah, jadi tinggal dijumlahkan. Jadi rata-ratanya berapa, yang di atas rata-rata atau rata-rata ke atas, misalnya rata-ratanya 6,2, nah rata-rata dari 6,2 ke atas, maka kategorinya, nah itu pengkodeannya adalah dia adalah belajar di kelas 5. Kemudian kalau rata-ratanya di bawah, nah kan gitu, nah itu kan di bawahnya bawah sekali atau bawah agak bawah, itu juga bisa pengayaan, dan paling bawah sekali bisa juga dibimbing oleh guru di kelas 3.
Nah, itu pengkodoan itu bisa bermacam-macam caranya Pak Eko ya. Jadi silakan saja yang paling nyaman, yang paling penting menghasilkan kelompok siswa ya. Nah kan gitu. Jadi jangan sampai dia dikelompokkan kelas tinggi dan kelas bawah. Yang membuat mereka semakin terjadi gap yang tinggi itu ya karena kondisi kita hari ini. Kalau kondisi normal tatap muka, maka kita mengontrol KKM-nya, kita mengontrol formatifnya. Kalau hari ini, inilah maka sebuah kebijakan yang cukup bisa memberi solusi adalah asesmen diagnostik, yaitu untuk bisa memberikan pembelajaran yang pas sesuai dengan kelompoknya, yang fits to all group, setelah gitu dalam bahasa sederhananya. Saya kira Pak Eko senang sekali ya bisa berbagi, dan Bu Nur, saya mohon juga teman-teman hebat ini juga memberikan pengalaman best practice-nya untuk mengomentari Pak Ahmadi, Pak Eko, ataupun yang lain-lainnya. Ya, makasih. Sampai itu yang bisa saya sampaikan Pak Eko. Thank you so much. Mangga, benar. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Darwis atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, silahkan yang mau memberikan komentar atas pertanyaan dari Pak Eko, Pak Ahmadi, kemudian Pak Arus tadi, ataupun memberikan komentarnya atas paparan yang disampaikan oleh Pak Darwis, silahkan kita sharing. Saya panggil karena di kolom chat kebanyakan bertanya tentang mana link absensi. Sudah Bapak Ibu, tanpa mengisi presensi, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon tidak dibawa keluar ruangan, nanti ada yang nyulik, ada corona di luar itu Bapak Ibu. Jadi link presensinya silahkan di ini saja, tinggal klik di kolom chat, kemudian materi juga sudah disampaikan. Nanti sebentar lagi akan kami bagikan link untuk cetak sertifikat. Baik Bapak Ibu, silahkan Ibu Siti Aisyah, bisa di-unmute Bu Siti Aisyah. Atau Pak Enceng, atau Ibu Titin, Bu Tintin, Pak Nainggolan. Nggak bisa. Oke, siapa nih? Iya, silakan Bu Siti Aisyah. Baik, Bu Siti, mangga Bu Siti. Pak Enceng nanti ya, giliran ya Pak Enceng. Ibu. Yo, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Siti Aisyah dari Bandar Lampung, pengawas SMP, Bu. Dari mengikuti webinar, materi dari Bapak Dr. Darwis, kemudian dari webinar juga sebelumnya, yang saya rasakan banyak ilmu dan wawasan yang saya terima, Ibu. Yang pertama, ketika kita monitoring dan evaluasi ke sekolah, kita punya bahan, kemudian kita punya materi untuk pembinaan ke guru dan kepala sekolah. Nah, yang jadi pemikiran saya atau jadi masalah ini, Bu, masih banyak yang kawan teman-teman kita yang lain. Karena tadi saya simak atau saya dengar dari apa yang Ibu Nur sampaikan, bahwa dengan ketidakpahaman guru dan kepala sekolah itu merupakan tanggung jawab pengawas pembinanya. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah ini yang saya jadi beban, karena kami juga ini sebenarnya pengawas baru diangkat juga tahun 2018. Masih banyak ilmu-ilmu kepengawasan yang mesti kami pelajari. Di sini salah satu saya untuk menimba ilmu, kemudian belajar, saya ikut webinar ini, Bu. Kemudian nggak ikut webinar secara langsung, saya ikut buka di YouTube yang di-upload di YouTube. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan ke kawan-kawan? Karena yang pertama kawan apakah tidak mengerti ada webinar, kemudian kami ilmu kepengawasan juga tidak ada BIMTEK. Nah, bagaimana ini cara supaya kita ada kesepahaman, Bu? Jadi ketika kita monitoring, kita sepaham dan sejalan dengan kawan-kawan. Barangkali masih banyak juga kawan yang saya rasakan dengan kawan-kawan kami ini, Bu. Sekian aja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Darwis, nampaknya ini ke saya ya? Ya. Ya. Mohon izin ya Pak Darwis. Silakan. Saya mohon izin ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Mudah-mudahan di 529 yang hadir ini Bapak Ibu ada beberapa pengawas yang hadir di sini belum tahu jenis pelatihan yang ada di APSI Pusat. Saya berawal dari alumni ini juga Bapak Ibu. Saya ikut di kelas digital, saya ikut di kelas pengawas, semuanya saya ikut di sini sehingga saya punya pengalaman, punya pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan di sekolah binaan terhadap kepala sekolah dan guru. Yaitu saya sampaikan pada diri saya sendiri, ketidaktahuan guru, ketidaktahuan kepala sekolah binaan adalah karena tidak sampainya materi yang kita sampaikan. Ya, kewajiban kita lah perantara dari Kemdikbud adalah kita, karena pengawas itu adalah garda terdepan yang akan mengawal pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu, Ibu Siti Aisyah dan teman-teman, Bapak Ibu nanti bisa catat ini ya, narasumbernya Ibu Artati, silahkan daftar. Uang 100, 200, 300 bagi kita tidak ada apa-apanya karena kita setiap 3 bulan mendapatkan uang tunjangan profesi dengan jumlah yang sangat besar puluhan juta, kita sisihkan dari uang puluhan juta tunjangan profesi, kita sisihkan untuk peningkatan profesionalisme kita sehingga kita menjadi pengawas profesional. Nah, Bapak Ibu, di kelas APSI digital ini ada kelas pengawas Bapak Ibu. Kemungkinan di tahun 2021 Bapak Ibu nanti itu sudah berbasis web untuk pengiriman berkas kenaikan pangkat sudah tidak lagi manual. Makanya silahkan Bapak Ibu daftar di pengawas 5.0. Di sini Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana pengisian dupak, penanaman SKP kita, penanaman program kepengawasan di masa pandemi COVID ini bagaimana, kemudian penanaman laporan nanti tentang laporan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan standar nasional pendidikan, dan penanaman laporan bimbingan pelatihan terhadap guru dan kepala sekolah kita tanam di pengawas ini Bapak Ibu. Kemudian ada portofolio digital. Ada kelas makalah ilmiah, di mana Bapak Ibu jika masuk di kelas makalah ilmiah, Bapak Ibu akan kami pandu bagaimana Bapak Ibu nanti mampu untuk mempresentasikan makalah ilmiah, ide gagasan ataupun hasil best practice dengan angka kredit 2,5 langsung tingkat nasional ya di forum ilmiah APSI Pusat tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu juga belajar di karya inovatif, di mana karya inovatif tentang penulisan buku fiksi, non-fiksi, ataupun buku-buku lainnya, di sini ada, atau pengembangan model kepengawasan, pengembangan model pembinaan, Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 4 di sini, 4 untuk mencapai 20 atau 16 angka kredit, Bapak Ibu tinggal cukup 1. Kemudian ada kelas TOTP, TSPJ ya, penelitian tindakan sekolah, pembelajaran jarak jauh, di mana pengawas itu diperbolehkan untuk melakukan penelitian tindakan sekolah di masa pandemi COVID ini. Sedangkan guru tidak ada ya, karena tidak ada pembelajaran tatap muka langsung. Kemudian jika Bapak Ibu sudah punya PTS, sudah punya best practice, sudah punya makalah ilmiah, ingin diubah menjadi buku ber-ISBN tingkat nasional karena ber-ISBN. Ini angka kreditnya 8, Bapak Ibu, luar biasa. Saya jadi kayak tukang promo nih. Luar biasa Bapak Ibu, apa yang disiapkan oleh APSI Pusat itu sangat membantu Bapak Ibu, banyak yang dari Gunung Sinambung, dari Papua, dari NTT. Sekarang sudah melek teknologi. Insya Allah Bapak Ibu tidak rugi dengan mengeluarkan 1 giga per hari dengan harga 2.800 rupiah, kemudian per 1 giganya, kemudian mengeluarkan uang pendaftaran untuk biaya operasional. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah akan menggantikan rezeki uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan untuk menuntut ilmu. Allah janjikan dalam ayat
dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, siapa yang menuntut ilmu akan Allah tinggikan. Saya jadi mamah dedeh nih. Luar biasa, Ibu. Bu Nuraini. Luar biasa, Bu. Ya, Bapak Ibu, betul. Saya usia baru 59 tahun, Bapak Ibu. Tapi semangat saya juga tidak kalah dengan Pak Darwis yang kelas bahwa saya selama kita belum pensiun, kita harus tetap mencari ilmu untuk kita berikan kepada guru dan sekolah binaan kita, sehingga mereka semua punya pemahaman yang sama bagaimana pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID ini dapat mereka laksanakan, bagaimana melaksanakan asesmen diagnostik untuk guru dan kepala sekolah. Saya semangat sekali pokoknya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu. Luar biasa Bu Nur. Bu Nur, Nelly, Nenek lincah. Saya bukan pengurus APSI Bapak Ibu, tapi karena saya alumni kelas digital di APSI, ya insya Allah Pak Agus rekrut dan teman-teman banyak yang seperti itu. Mantap Bu Nur. Atas waktunya saya numpang promo. Ya. Bu Aisyah, terima kasih ya Bu Aisyah. Mudah-mudahan Bu Aisyah dan teman-teman bisa mengikuti kelas yang ada di APSI digital ini. Oke, kita lanjut. Saya jadi promo, mohon maaf. Silahkan Panceng. Panceng, mangga Panceng. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Panceng. Kalau tidak ada Panceng, Bu Tintin. Jamhuri Kabupaten Purwolinggo, Bu. Pak Ijang atau siapa? Ijang. Oke, Pak Ijang, mangga Pak Ijang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Darwis, apa kabar? Ya. Ini terkait asesmen kebetulan kami share ke. Mohon maaf, sebelumnya video saya tidak tampilkan karena masalah jaringan, Pak. Tidak apa-apa, takut kelihatan mukanya Pak Ijang. Ya, terkait asesmen diagnostik, kebetulan saya di awal sudah nyampaikan kepada guru dan ada guru yang melaksanakan, tapi baru pada sebatas asesmen kepada anak kelas 7. Jadi di awal tahun pelajaran. Itu. Jadi baru di kelas 7. Sehingga nah ini apakah bisa seperti itu atau memang harus berkelanjutan setelah 1 KD dan KD berikutnya harus didiagnostik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah hasilnya diolah dan dikategorikan peserta didik itu ke dalam 3 kategori, itu yang sebetulnya nanti kalau kategori 1 kan masih diajar yang bersangkutan, terus bisa saja nanti yang kategori 2-nya yang di bawah rata-rata oleh guru lain. Tapi untuk kelas 7 ini kan baru Pak, baru masuk, jadi untuk dilempar misalnya ke guru lain kan belum ada, kecuali nanti kalau di kelas 8 baru mungkin mempelajari lagi materi yang di kelas 7 disampaikan, dititipkan ke guru yang kelas 7. Itu yang kedua itu. Terkait ini juga akhirnya gini Pak, karena meskipun dalam DDR itu tidak ada target kurikulum, tapi guru punya target. Sehingga pola ini kendalanya, sehingga nantinya ada peserta didik yang sudah mencapai tingkat yang lebih, pembelajarannya lebih, ada juga peserta didik yang masih di dasar. Ini kendala bagi guru. Sudah repot PBR-nya, ditambah lagi beban seperti ini. Dan ini yang ini mungkin nanti kalau misalnya asesmen diagnostik ini tidak dikhususkan pada masa COVID, di masa normal mungkin lebih mudah dilaksanakan. Jadi itu Pak Darwis, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darwis dari Pak Ijang. Enggak. Ya, terima kasih Pak Ijang. Ya, ini menarik sekali. Kalau beberapa contoh kan kelas 5, 4, 3. Kalau ini kelas 7, kelas 6, kelas 5. Logikanya kan gitu ya. Tetapi bagaimana kita mau koordinasi dengan guru SD kan ini sebuah kesulitan. Mungkin itu di sini letak manajemen sekolah dan juga
kepiawaian kurikulum pembantu sekolah urusan kurikulum atau juga kepala sekolah di dalam mengelola bagaimana agar asesmen diagnostik ini walaupun ini di kelas 7 kita bisa laksanakan, karena sesungguhnya kan guru bisa melihat sesungguhnya di kelas 7 itu kembali intinya gini aja, bisa mengenali mana materi substantif ya dan materi prasyarat atau prerequisite ya gitu ya untuk bisa belajar di kelas 7 dengan lancar sesuai dengan kondisi. Nah, langkah yang paling memungkinkan, alternatif yang paling memungkinkan adalah dengan membuat pretest. Ya pretest berdasarkan penelaahan KD-KD tadi kan tadi ya salah satu tahapnya. Dan betul yang paling penting what's next-nya, tindak lanjutnya ini yang bisa jadi kalau kelasnya bukan kelas 7 kan bisa ke kelas di bawahnya. Nah, ini bisa saja kan cara yang kedua, caranya itu pertama diajar di kelas yang sesungguhnya, yang kedua diberi kegiatan tambahan ataupun pelajaran tambahan, dan kemudian kalau sekolahnya bisa mengelola dengan baik, ini kan bisa meminta bantuan guru yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan berdasarkan kategori tadi. Saya kira pengelolaan dan manajemen itu kata kuncinya ya untuk membagi tugas guru-guru, karena kondisinya seperti begini untuk kelas 7, maka tetap mudah-mudahan bisa dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan ya. Nah gitu. Jadi oleh gurunya sendiri atau meminta bantuan guru yang lain. Tentu ini perlu pengelolaan dan komitmen semua pihak dari pihak sekolah, khususnya untuk di tingkat SMP ataupun di jenjang yang selanjutnya ya, untuk di kelas-kelas 7, kelas 10, nah itu pasti akan mengalami hal yang sama. Saya kira gitu Pak Ijam, salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan yang lain, tetapi dengan demikian juga sudah insya Allah kita bisa mengajar sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh anak-anak kita dengan beragam kondisi dan situasi. Saya kira begitu, Bu Nur. Ya, baik. Pak Ijam, mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, selanjutnya ke Pak Arif. Silakan Pak Arif, dari tadi acung-acungan, kasihan. Semuanya pegel kayaknya. Ya Pak Arif. Ya. Mangga Pak Arif. Bu Nur, nanti masih ada menti terakhir ya. Oke, saya tutup nanti di 11.50 ya. Habis Pak Arif ya, oke. Mangga Pak Arif. Nanti aja di belakang. Silakan aja yang lain dulu. Oke, Bu Endang, silakan Bu Endang, sudah dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Endang. Mangga. Iya, apa kabar nih, sehat ya? Sehat, makin gemuk, baju sampai mengecil. Mengecil ya. Bajunya mengecil. Ya, Assalamualaikum Pak Darwis. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Iya, saya kaget nih, saya kira Pak Fadlizon tadi. Oh, mirip Pak Fadlizon ya. Didoakan masuk jadi anggota legislatif. Amin, amin. Iya, amin. DPR. Ya, Pak Darwis. Ya, mungkin saya ada yang mau ditanyakan Pak ya. Tadi waktu di awal itu yang pas menti.com itu kan ada tentang kata yang berkaitan dengan asesmen, begitu ya Pak ya. Kayaknya banyak yang menjawab dengan satu kata penilaian, begitu ya Pak. Nah, di sini ada asesmen yang dilakukan secara spesifik gitu. Contohnya misalnya ada kalimat tadi yang Bapak sampaikan mengenai a form of pre-assessments that allow a teacher to determine students' individual strengths, weaknesses, knowledge, and skill prior to instruction, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini dalam pemahaman saya, pre-assessment ini untuk kaitannya menggunakan diagnos ini untuk placement test, atau kalau misalnya ini PJJ sudah berjalan ya Pak ya dari 13 Juli dan sekarang kalau saya kan pengawas SMP.
di SMP itu guru-guru sudah melaksanakan PTS begitu Pak. Jadi sudah penilaian tengah semester. Nah, kalau yang dimaksud dengan pre-assessment di sini itu nanti untuk tindak lanjut setelah PTS untuk merancang pembelajaran, atau kita mencari hasil belajar dari penilaian PTS ini, kita kelompokkan kelompok atas, kelompok bawah, atau bagaimana Pak? Atau guru nanti harus merancang kisi-kisi kembali yang varian begitu, seperti anak-anak yang sudah kelompok atas, atau ada strengths, atau yang weakness, yang kurang gitu ya Pak ya. Jadi saya kok masih ada dualisme ini, untuk placement test atau untuk merancang pembelajaran setelah mengukur hasil belajar. Contohnya sekarang sudah melaksanakan PTS. Begitu Pak, mohon pencerahannya ya Pak Darwis ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa Bu Endang. Mangga langsung. Ya. Baik, langsung aja ya Bu Nur. Ya, mangga. Bapak dan Ibu, saya kira kita sepakati saja untuk kembali kepada definisi, terutama yang secara spesifik atau secara real dikeluarkan oleh kementerian melalui Kepmen Dikbud ya. Nah, 719 tadi kan. Nah, salah satunya kalau menurut yang disebutkan oleh Bu Endang tadi kan salah satunya pendapatnya Brumit ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, pertama assessment ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi kalau harapan kementerian untuk konteks assessment diagnostik yang sekarang itu adalah bagaimana kita merancang sebuah proses pembelajaran yang yang efektif dan efisien, yang pas, yang fit, yang pas gitu ya, yang cocok gitu. Nah, jadi saya kira kita bisa, kalau tadi ada PTS, apakah PTS bisa dimanfaatkan untuk asesmen diagnostik? Nah, menurut saya bisa saja. Kita juga memanfaatkan hasil PTS. Nah, kan itu walaupun ketentuan dari kementerian itu harus juga memperhatikan materi substantif atau prasyarat di kelas di bawahnya kan gitu. Tapi dengan PTS juga dalam waktu 3 bulan terakhir ini kan ya, nah itu juga bisa ada beberapa saya kira materi ataupun substansi yang bisa jadi prasyarat untuk pembelajaran selanjutnya. Karena ini berkalanya kan berkala per bulan. Atau setiap melaksanakan pembelajaran yang baru dicek dulu kemampuan siswanya, dia tidak salah gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang, karena tadi dasarnya sekali lagi kemungkinan bervariasinya kondisi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa gara-gara kondisi pandemi COVID ini. Nah gitu. Jadi menurut saya bahwa pada prinsipnya diagnosis itu bisa juga untuk placement, tetapi yang paling ditekankan oleh kementerian adalah untuk bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai. Ya jelas, karena tidak bisa semua one size doesn't fit all, tidak semua materi, semua strategi bisa cocok semua, pasti ada placement, yaitu dikelompokkan. Nah, jadi dua-duanya bisa sebagai ya bisa sebagai placement karena dia ada pengelompokan juga dari kementeriannya. Kelompok tadi kan ada PT PS, paham, kemudian paham sebagian level 1 dan paham sebagian level. Tetap jadi ada pengelompokan dan ada placement, penempatan. Pengelompokan itu penempatan juga kan, pada prinsipnya. Jadi dalam konteks sekarang saya selalu kalau betul Bu Endang, bagus sekali pertanyaan ini. Ini menantang kita, saya bilang kalau saya baca ini pendapat banyak sekali pendapat ahli tentang asesmen diagnostik ini, tetapi kita kembali kepada kebijakan saja dulu lah, gitu yang diharapkan. Nah, sebisa mungkin seperti yang sesuai dengan buku saku. Kalau ini juga kan ada tadi saja bisa ada Kurnas, Kurdar dan Kurman.
seperti ini juga kita masih bisa fleksi. Yang paling penting kita bisa melayani anak dengan pas sesuai dengan kondisi dan situasi kompetensi yang dimiliki. Saya kira itu Bu Endang ya. Luar biasa. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke, baik kalau begitu. Karena waktu juga, Pak Darwis silakan untuk menyalakan kembali Bapak Ibu berpartisipasi ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu silahkan dibuka HP-nya. Pak Darwis? Iya, sebentar Bu. Iya. Nah, Bapak Ibu juga nanti dalam pembinaan melalui Zoom meeting bisa melakukan pre dan post tesnya melalui Mentimeter ya. Siapkan yang ini dulu. Sejauh mana pengetahuan awal mereka tentang materi yang akan kita sampaikan, yang pre-testnya, post-testnya untuk mengukur sejauh mana ya, sejauh mata memandang. Jadi kalau Bu Endang malah memandang wajah Pak Darwis kayak Pak Lijon. Dasar ibu-ibu, emak-emak, ayo silakan Bapak Ibu. Pak Darwis bisa bertanya ya? Sebentar kita isi ini dulu ya Pak siapa ya? Pak siapa? Pak Negir. Terlambat saya Bu. Oh kasihan, untung tidak ada Bu Nur sudah kelihatan muncul? Sudah. Bapak Ibu kodenya masih sama. Sampaikan di Mentimeter kalau dibuka lagi Google ketik Mentimeter kodenya masih yang sama. Jadi tinggal Titi Hidayani ya nasi. Sebentar Pak Darwis akan saya mute all dulu ya. Baik Pak Darwis silakan di unmute. Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Mangga Pak Darwis. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bapak Ibu kita refleksi ya. Mohon tuliskan refleksi Bapak Ibu tentang webinar asesmen diagnostik hari ini. Boleh juga berupa rencana dan juga boleh bagaimana perasaan dan Ibu. Nah, terima kasih ada yang sudah menuliskan inspiratif. Terima kasih. Yang lainnya enggak apa saja yang jelas. Silakan Bapak Ibu, sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali. Sangat menambah wawasan apalagi Mentimeternya. Gak apa-apa. Top, sangat bermanfaat sebagai bahan pembinaan kepada sekolah binaan dan guru di sekolah binaan. Luar biasa, inspiratif, luar biasa, jos. Sangat urgent, bagus, bermanfaat. Ayo Bapak Ibu. Keren nih Bapak Ibu. Ke bawahnya coba lihat Pak Darwis. Ya, sebentar Bu. Ini sudah 33 yang masuk. Ayo dari 500 nih. Mudah-mudahan yang 30 itu terlempar, benar-benar terlempar, bukan live karena sudah mengisi presensi dan link sertifikat ya Bapak Ibu. Pada intinya keren, materinya keren. Sebetulnya saya ingin bertanya loh. Sabar Bu, waktunya karena kita hanya punya 120 menit. Nanti saya usul deh ke Pak Agus. Buka lagi khusus. Bu Nur, saya kira ini cukup bisa mewakili teman-teman. Terima kasih. Oke, mangga Pak. Ya. Saya kira sudah terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan komentar yang sungguh sangat luar biasa, refleksinya terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Terganggu jaringan, tidak bisa ketik. Karena waktunya tinggal 1 menit ya Bu Nur ya. Ya. Saya menutup silakan closing statement-nya Pak. Oh, enggak bisa ini. Ucapan terima kasih. Gangguan.
Sebentar Pak Darwis, sebentar ya. Wah, gangguan ini. Silakan di-mute lagi Pak Darwis, maaf. Bisa Bu, nggak bisa. Sudah Pak, sudah Pak Darwis. Kami jaringan yang nggak bisa, Bu Nur. Nggak apa-apa Pak. Ya. Nggak bisa refleksi Bu. Boten apa-apa Pak, Bu. Pak, ini hanya Kodenya kan bisa masuk, Bu, kodenya. Boten apa-apa. Walah, kok Yusuf Jawa barang. Iya, sudah menyimak Pak Darwis, nggak bisa. Siap. Baik Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Nggak bisa di sini, gangguan Pak Darwis. Oh, hujan deras ini Pak. Oke, Bapak Ibu. Nggak mengurangi sertifikat dan tidak mengurangi. Bapak Ibu yang Pak Darwis. Gangguan sini Pak Darwis. Bapak Ibu mohon perhatiannya, Pak Darwis akan menyampaikan closing statement-nya karena acara ini akan diakhiri. Sabar ya Bapak Ibu. Ibu Nur. Yo, bangga Pak Darwis. Di-unmute lagi, punten. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur, moderator yang hebat, kepada Aksi yang juga memberikan kesempatan, dan juga yang paling saya apresiasi adalah Ibu, Bapak, pengawas Sahabat seluruh Indonesia yang setia ya dengan program-program Aksi. Mudah-mudahan hari ini menjadi sekali lagi seperti yang saya harapkan di awal, menjadi tahapan meningkatkan tangga kemuliaan kita. Karena kita pengawas yang hebat, ya, profesional, bermanfaat, bermartabat, dan sejahtera. Amin. Begitu saja Bu Nur, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bersua kembali ya. Oke, baik. Bapak Ibu. Ya, baik. Mohon perhatiannya. Terima kasih Pak Dr. Darwis MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, atas ilmunya. Mudah-mudahan barokah dan menjadi kepada Pak Darwis untuk bekal nanti di yaumil akhir. Saya dari APSI Pusat hanya bisa menyarankan satu sertifikat untuk Darwis sebagai narasumber di webinar aplikasi yang kelima ini. Sekali lagi terima kasih. Demikian Bapak Ibu dengan akhirnya. Oh, foto bersama Bu Nur. Maaf, terlambat Bu Nur. Menjadi amal ibadah buat beliau dan mengamai manfaat dari ilmu yang disampaikan. Amin. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya Bu Nur. Terima kasih ilmunya Pak Darwis. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Pak Darwis. Terima kasih Bu Lia Bintang. Ibu, saya live ya udah. Atur nuhun, sadayana sehat barokah. Matur nuhun Bu Nur. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tinggi Bu, Luar biasa. di grup. Nur. Luar biasa. Sertifikat. Materi kirim di grup Bu. Ternyata Gila Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Linknya aksennya Bu Nur dikirim lewat WA. Oh iya, linknya sudah saya Aksen linknya dikirim lewat WA Bu. Tadi juga Bu. Sudah di chat tadi linknya Bapak. Langsung aja di chat.
Sudah dicat Link. linknya Bapak. Linknya sudah dicat. Oh ya, terima kasih. Materi sudah ada, alhamdulillah. Dicat, udah materi udah dicat. Absen sudah dicat. Kita tidak kelihatan tadi ngisi baru separuh. Tengok di grup Telegram. Silakan Pak. Grup Telegram. Aplikasi zaman dulu aja. Main laptop dulu aja jalan tuh. Ayam bahan ajar tuh. Dicat tidak kelihatan. Tahu. Aduh. Jadi nggak? Dicek Pulang dulu. Telegram buka. Nur, ini untuk cita sertifikatnya webinar berapa kita? Webinar 5 ya? Kekinian 5. Hadirnya. Silakan diisi. Jadi nggak? Kayak tadi itu caranya yang bilang tadi. Salat terakhirnya. Boleh. Cetak sertifikatnya di situ tadi. Pilih aja kalau ada, kalau benar apa kita. 5 menit keluar nama lagi kita. ya. Udah. Oh, iya boleh telepon. Pak Ridwan jangan ditutup. Masih ada yang isi. Apa beda? Ya, Sami-sami Pak Robert. Halo, apa kabar Pak Beda? Naik angkot Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ganti nama Pak Agung ya. Salah Baeda, mohon maaf tadi tidak disampaikan pertanyaan. Iya. NU tapi tidak bisa Bu Nur. Oh iya. Iya. Saya mau angkat tangan aja tapi nggak bisa. Webinar 5 HTTP. Tapi terima kasih Bu, saya sudah dengar penjelasan dari Pak. Terima kasih Bu, saya sebentar mendengar penjelasannya. Kira-kira Bapak Ibu untuk 2 minggu yang akan datang materi apa yang Bapak Ibu butuhkan? Apakah tentang AKM? AKM Bu, AKM. Boleh AKM Bu. AKM Bu, setuju Bu. Biar kita lebih paham, lebih pintar. Betul Bu. AKM Bu. Belajar. Terkait PDR. Benar. Ya. Benar. Saya sudah ngisi absen dan ngisi untuk daftar itu sudah dapat tokennya. Iya, siap. Mau apa namanya? Sertifikat ya belum. Sertifikat. Setelah ini ditutup, Bu. Kalau saya closing, sabar ya Bu ya. Mana materinya? Nur. Ya. Allah sudah materi. Yang saya ini sering ikut webinar cuma setiap mengecek tokennya itu, terus yang keluarnya ini untuk webinar 3 terus. Jadi nggak bisa. Masalah. Presensinya harusnya sekarang di webinar. Sudah benar ngisi webinarnya. Cuma pas ini dicek tokennya itu nggak berubah-ubah. Gimana yang webinar 3 terus. Ini tetapnya. Nanti ke Mas Andri ya Bu ya, kita coba tanya. Oh ya, ada nomor Mas Andrinya? Ada di ini. Ada di grup. Enggak ada grup. Halo Pak Beda, ada titip salam. Bisa di-share dia Bu di Telegram aja. Saya nggak bisa download tadi materinya. Oke. Materi saya share di Telegram ya. Ya, Bu. Bisa di sini Bu Nur. Mas Adin, tolong di-share materi di Telegram ya Mas Adin. Coba ada kuda. Biar di sini kembali. Lumayan nih. Ya, di sini nggak bisa di-download, nggak bisa. Kalau saya bisa Pak, Bapak tinggal klik. Bapak tinggal klik, lalu nanti download, simpannya di mana Bapak? Bisa. Saya juga nggak bisa mereka iso. Nggak bisa terdownload ini, saya dulu aja. Iya, saya tadi. Maaf Bu Nur. Oke Mas Adin. Bu Nur. Materi. Mungkin dikirim saja lewat WA Bu, nggak bisa terdownload. Saya minta ke Mas buka filenya. Di Telegram webinar aja Bu. Ulang lagi sekali Bu, kirim di. Ya. Halo Pak Baik.
Mas Ya. Adin. Bisa Pak Minta download, semuanya. baru ada file di sini. Bisa Bapak dan Ibu di-download, itu bisa Bapak dan Ibu. Halo, bisa Bapak Ibu. Halo. Ya. Bapak Ibu Ada kata file. Bisa Bu. Yang sudah punya Bisa tolong disaring di grup. Bisa, lihat di desktop Bapak Ibu biasanya tersimpan di desktop dulu. Iya, udah bisa download loh Bu. Nah, atau di download. Bisa. Ya. Udah bisa ini. Saya kirim lagi nih materinya. Nanti Mas Adin silahkan kirim juga. Ya. Benar. Ya. Saya mau minta instrumen yang baru. Mama ini udah ngelek mah jadi perempuan. Instrumen tentang apa, Pak? Instrumen untuk guru tabung begini. Salah deh, aku nyuwun tulung Pak Sarkam ya masang nih anu. Engko tak paringan. Anu. Silakan di Mas Paridwan ya, Paridwan host ya Paridwan. Bu Nur, mohon nomor Pak Andri, nomor HP Pak Andri, Bu Nur. Coba, Ya, Paridwan host ya. Bu Nur. Sudah bisa ditutup. Bapak Ibu sudah ya. Bu Nur, nomor Pak Andri, Pak Bu Nur. Bapak Ibu jangan salah untuk mengisi webinar 5 sehingga nanti muncul sertifikatnya di webinar 5. Ya. Karena yang lain itu sudah betul. Saya belum sempat cetak, belum sempat oke Bu. Berpengaruh nggak ini nanti? Belum ada Bu, saya coba cetak. Namanya enggak ada. Tapi belum ada Bu. Namanya enggak bisa muncul. Namanya enggak muncul Bu, belum muncul. Sertifikatnya belum Bu, lagi dibuat. Tolong link sertifikat, cetak sertifikat Bu, dikirim lagi Bu. Link Ini kami tadi belum oke, mungkin berpengaruh. Bapak Ibu daftar dulu, sertifikatnya belum bisa dicetak, lagi dibuat sama Pak Andri. Nggak langsung tercetak gitu. Daftar aja dulu. Nanti kira-kira Ibu cek besok atau sekarang ya. Yang sekarang nggak bisa lagi dibuat dulu sama Pak Andri. Ya. Halo Pak Ridwan, ini saya kan mendownload materi, tapi kok time out terus ya? Oh, time out itu Bu, sinyalnya Bu kalau time out. Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, itu ada file di WA, itu hasil downloadan dari Pak Darwis. Itu di WA, sudah saya kirim itu ada. Monggo dilihat. WA mana Pak? WAE APSI. Pengawas. APSI. Ya, pengawas. APSI ya, pusat. di WA. Sebentar, saya lihat. Pengawas 7. Di WA, grup WA itu ada sudah. Pengawas tuh. Ya. Pengawas 7 ya. Pengawas 7. Pengawas 7. Enggak semua hadir di situ, Pak. Pengawas 5 ada. Killing sertifikat. Ya, ini yang di dalam grup saya yang ada di APSI ini. Pengawas 7. Sudah saya masukkan di situ. Iya, oke. Ya, yang mungkin satu kelompok itu bisa mendownload itu. Boleh. Ada dapat ya. Sudah. Oh, di pengawas ya? Pengawas 5 juga masuk. Iya, pengawas 7 itu yang di grup WA. Pengawas 5 juga masuk. Banyak yang nggak bisa di sana Pak. Kalau tidak ada di grup bisa download ya. Saya ada bisa download. Pengawas satunya nggak muncul. Gimana dengan pengawas 3 Pak? Pengawas 3. Bu Nur di anu itu. Pengawas 3 kita nggak di pengawas 7 Pak. Saya grupnya di pengawas 7 Bu, masalahnya itu. Pengawas 5 ada di grup itu Pak. Yang masuk ada ya? di pengawas 3. Saya Pak, nggak ada materinya. Anda sudah aktif menggunakan email Pak Ridwan silakan. Karena kita harus masuk kelas lagi, saya masuk kelas lagi jam 1. Mangga Pak Ridwan. Untuk di end aja. Sudah lebih 5 menit. Ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, mangga Pak Ridwan. Link Zoom-nya mau dipakai lagi jam 1. Pak Ridwan masih di mute. Pak Ridwan masih di mute.
Ya, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf apabila kesalahan kekurangan. Kita akhiri webinar hari ini. Ya, semoga dapat manfaat. Tadi materi-materi mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka di web saya yang biasa itu ya, Ridwan GG garis miring Ridwan web itu ada di situ. Silakan, itu ada, saya sudah masukin materinya. Adapun rekamannya nanti menyusul karena lagi direkod dulu. Sekali lagi saya tutup keseluruhan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sukses, selalu semangat dan tetap semangat. Ya. Amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ridwan, terima kasih kebersahabatannya membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.